Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan mahasiswa baru Universitas Nahdlatul Ulama tahun 2020. Saya selaku Wakil Dekan 1 di Fakultas Pertanian, Perikanan dan Peternakan atau di lingkungan kampus biasa disebut sebagai FP3K, jadi Fakultas FP3K begitu ya. Jadi di kampus kita tidak mengenal sistem kaprodi atau kepala prodi atau kepala jurusan. Jadi semua sistem itu dari di bawah fakultas. Jadi nanti yang berhubungan dengan akademik silakan menemui saya. Ruangannya ada di sebelah kanan paling ujung, hampir dekat kamar mandi ya. Tapi di ujung juga kita memiliki mahasiswa yang paling banyak di tahun ini. Jadi tepuk tangan untuk teman-teman semua. Selanjutnya FP3K memiliki 4 program studi di dalamnya, yaitu program studi agribisnis, program studi pemanfaatan sumber daya perikanan atau biasa disebut PSDP, program studi teknologi hasil perikanan atau THP, dan yang keempat adalah program studi petani. Jadi kalau membahas tentang agribisnis berarti ya kalian membahas tentang agribisnis, visi dan misi. Baik, kita lanjutkan. Jadi visi program studi ya. Nanti saya di sini akan menerangkan dari satu slide saja karena memiliki inti yang sama di setiap slide-nya, tapi saya sudah menjelaskan di slide berikutnya. Jadi visi program studi di FP3K adalah menjadi program studi yang diakui secara regional, nasional, internasional dan mempunyai keunggulan dalam penguasaan, pengembangan dan penerapan. Jadi visi di program studi fakultas kita ini kalian bisa menguasai atau memiliki program studi kita yang ada di secara regional ya, di daerah, bisa secara nasional, bahkan bisa go internasional, tapi memiliki keunggulan, penguasaan dan pengembangan serta penerapan yang sangat luar biasa. Apalagi di era new normal ini kita dituntut untuk memiliki pengetahuan di media yang lebih luas. Jadi kalau kalian mengetahui media maka wawasan kalian akan lebih luas lagi. Literasi, begitu teman-teman ya. Visi program studi yang pertama adalah menyelenggarakan pendidikan akademik dalam bidang khususnya program studi di FP3, agribisnis bisa, peternakan, teknik hasil perikanan, teknologi hasil perikanan, pemanfaatan sumber daya perikanan yang berbasis teknologi, pembelajaran modern yang dapat memotivasi mahasiswa untuk memiliki kepercayaan diri dan kemampuan yang profesional serta keinginan kuat untuk mengembangkan ilmunya. Jadi di program studi kita ini kalian dituntut untuk berbasis teknologi. Kalian diminta semua hal itu berbau modern, pembelajaran secara modern, memiliki teknologi-teknologi yang mutakhir dan dapat memotivasi mahasiswa untuk memiliki kepercayaan diri. Kalian harus mampu memiliki kepercayaan diri sebagai mahasiswa. Karena perlu kalian sadar atau tidak sadar bahwa kalian sekarang bukan dipanggil siswa, tapi kalian sekarang sudah dipanggil mahasiswa. Apa? Memiliki kemampuan yang profesional serta keinginan kuat untuk mengembangkan ilmu-ilmunya. Jadi ilmu kalian masing-masing di bidang masing-masing, agribisnis, peternakan, perikanan maupun pertanian. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian dasar, terapan, dan penelitian kebijakan yang inovatif, berkualitas tinggi dalam bidang masing-masing kepada masyarakat. Jadi, mahasiswa juga harus melakukan penelitian dasar, melakukan penelitian terapan, dan melakukan penelitian yang memiliki kebijakan-kebijakan untuk pemerintah yang mampu memberikan inovasi, dan memiliki kualitas yang tinggi dalam bidang kalian. Selanjutnya, mendermabaktikan keahlian dalam bidang masing-masing kepada masyarakat. Kalau kalian di bidang agribisnis, kalian mampu memberikan ilmu, memberikan teknologi-teknologi yang modern, memberikan kemampuan kalian secara profesional, memberikan kemampuan kalian dengan kepercayaan diri dan yang memiliki kemampuan atau keilmuan yang sungguh sangat luar biasa. Itu yang kita harapkan, misi di program studi kita. Baik, yang terakhir, mengembangkan kemitraan dan sistem informasi atau IPTEK dengan beberapa institusi pemerintah dan swasta yang terkait.
Jadi kalian harus mampu bekerja sama, memiliki mitra, memiliki sistem informasi dengan iptek yang tangguh, iptek yang baik, iptek yang memiliki inovasi-inovasi. Kemudian mampu memberikan masukan kepada institusi pemerintah, baik swasta, baik negeri, ataupun stakeholder-stakeholder yang terkait pada bidang kalian masing-masing. Itulah visi misi di program studi kita. Kalian boleh menyesuaikan, walaupun saya hanya menjelaskan di slide ini, tapi sesuaikan dalam bidang kalian masing-masing. Saya juga sudah menjelaskan tentang visi misi di program studi sumber daya perikanan. Memiliki visi dan misi yang sama. Kalian akan menempatkan diri kalian sebagai ilmuwan di bidang apa. Kalau agribisnis, ya kalian mampu memberikan inovasi yang modern, motivasi, kemudian memberikan inovasi yang berkualitas, mampu bekerja di bidang peternakan juga. Baik, kita lanjutkan. Capaian pembelajaran lulusan di bidang agribisnis contohnya. Kalian harus mampu merancang alokasi sumber daya alam, manusia, modal, dan sosial untuk meningkatkan efisiensi operasi sistem agribisnis. Apa sih agribisnis begitu kan? Pertanian yang memiliki dan memanfaatkan, merancang sumber daya alam yang ada, meningkatkan kualitas manusianya, ada modal, ada sosial, dan memiliki efisiensi. Kemudian yang selanjutnya adalah mampu bekerja sama dengan tim yang multidisiplin. Bukan hanya agribisnis dengan pertanian saja, tapi kalian juga mampu bekerja sama dengan peternakan dan perikanan serta ilmuwan-ilmuwan yang lain yang ada di sekitar kalian. Selanjutnya, mampu merancang, mengoperasikan, dan pengembangan unit usaha agribisnis yang inovatif. Jadi kalian mampu memunculkan memunculkan pengembangan unit-unit di bidang agribisnis yang terutama memiliki inovatif, menciptakan nilai tambah dan berwawasan lingkungan. Jadi kalian kembali lagi ke wawasan lingkungan, pemanfaatan wawasan lingkungan. Dan selanjutnya masih banyak ke bawah, silakan teman-teman mahasiswa membaca sendiri capaian pembelajaran di prodi agribisnis. Kemudian di prodi pemanfaatan sumber daya perikanan. Yang pertama, mampu melakukan penilaian sumber daya perairan berdasarkan aspek lingkungan dan ekonomi. Jadi kalian mampu memanfaatkan sumber daya yang ada di alam perairan di Indonesia berdasarkan aspek lingkungan dan ekonomi. Aspek lingkungan berarti yang ramah lingkungan, tapi memiliki ekonomi yang tinggi. Kalian harus berpikir sejauh itu sebagai mahasiswa. Mampu menerapkan pengolahan sumber daya yang berkaitan dengan kelestarian, konservasi, ekosistem air, dan perikanan yang berkelanjutan. Jadi kalian ini harus berpikir bagaimana perikanan di Indonesia ini berkelanjutan. Gitu ya teman-teman. Selanjutnya, mampu mengidentifikasi permasalahan pengolahan sumber daya perairan dan perikanan. Saya rasa ini mungkin ada beberapa item yang saya ketik secara berulang, mohon maaf teman-teman, jadi silahkan disesuaikan. Mampu menjelaskan teori dan konsep, mampu mengevaluasi, itulah capaian pembelajaran kalian berada di prodi pemanfaatan. Selanjutnya, prodi teknologi hasil perikanan. Kalau sudah membaca teknologi hasil perikanan, mungkin teman-teman sudah terbayang capaian apa yang akan dicapai setelah lulus menjadi sarjana di teknologi hasil perikanan. Yang pertama, mampu memanfaatkan teknologi pengolahan hasil perikanan dan kelautan. Jadi kalian harus mampu mengolah, memanfaatkan yang kembali ke lingkungan, kemudian memiliki nilai ekonomis. Jadi kalian harus mampu memanfaatkan sumber daya juga dengan sumber daya pangan, pengusahaan hasil perikanan dan kelautan. Jadi kalian pernah ingat kan, gemar makan ikan. Nah, itu tugas kalian juga bagaimana memberikan inovasi, produk, kemudian memasuki industri-industri teknologi perikanan. Kemudian kalian juga mampu mengambil keputusan, mampu mengidentifikasi, ya. Itu semua adalah capaian dari pembelajaran dari mahasiswa S perikanan. Yang selanjutnya adalah peternakan.